Perkenalkan, nama saya Rahmat Taufik, NIM 203118064. Nama saya Musdalifah, NIM 20300118056. Saya Asriani Nurul Afifah dengan NIM 20300118073. Perkenalkan, nama saya Kurniawan. Nama saya Nur Rahmawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Informasi. Baik, saya akan menjelaskan pengertian keahlian. Keahlian ialah suatu kemampuan yang melakukan sesuatu terhadap sebuah peran yang merupakan kemampuan yang bisa dipindahkan dari satu orang ke orang lainnya. Seperti seorang akuntan, aritmatika merupakan sebuah keahlian, sedangkan bagi seorang pilot, mekanika gerakan miring, memutar, dan juga menukik merupakan sebuah keahlian. Cara terbaik untuk mengerjakan sebuah keahlian ialah dengan memecahkan suatu keahlian tersebut menjadi beberapa langkah, atau kemudian akan disusun kembali oleh masing-masing individu. Dan untuk mengetahui keahlian dengan pasti ialah dengan melakukan sebuah praktik. Baik, bagian kedua yaitu sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia atau SDM ini merupakan faktor utama dalam membangun bangsa, khususnya lembaga pendidikan. Di samping sumber daya yang lain, orang-orang atau manusia adalah aset yang penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Organisasi tersebut juga harus menyadari bahwa semua manajer harus terlibat dalam sejumlah kegiatan. Manajemen sumber daya manusia atau SDM untuk mencapai keberhasilan bersaing melalui orang-orang itu memerlukan perubahan fundamental dalam cara berpikir manajer tentang karyawan atau tenaga pendidik. Dalam hubungan organisasi tersebut, apakah organisasi memilih untuk melaksanakan praktik kerja berkinerja tinggi atau tidak. Ada kegiatan manajemen sumber daya manusia atau SDM tertentu yang harus diselesaikan untuk memastikan bahwa organisasi mempunyai orang-orang yang berkualitas yang mampu melakukan pekerjaan yang harus dikerjakan. Berbagai kegiatan itu mendasari proses manajemen sumber daya manusia. Adapun contoh-contoh praktik kerja yang berkinerja tinggi, yang pertama yaitu tim-tim kerja yang mengarahkan diri sendiri, yang kedua itu rotasi jabatan, yang ketiga itu pelatihan keterampilan yang tinggi, keempat itu kelompok-kelompok pemecah suatu masalah, yang kelima itu prosedur manajemen mutu terpadu atau TQM, selanjutnya itu mendorong perilaku yang inovatif dan kreatif, selanjutnya keterlibatan dan pelatihan karyawan yang luas, selanjutnya pelaksanaan saran-saran karyawan, selanjutnya itu pelatihan dan pembinaan, selanjutnya banyak berbagi informasi, dan yang terakhir yaitu survei sikap karyawan. Oke, baik, mungkin itu materi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya persilakan kepada materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan peran manajer satuan pendidikan. Nah, manajer satuan pendidikan yang dimaksud di sini adalah seorang kepala sekolah. Tugas dari kepala sekolah yaitu merencanakan, mengorganisir, mengkoordinir, dan melakukan komunikasi. Nah, secara teori ada dua tugas dari manajer satuan pendidikan, yaitu tugas-tugas di bidang administrasi dan tugas di bidang supervisi. Nah, tugas di bidang administrasi itu seperti apa? Tugas di bidang administrasi itu yang berkaitan dengan pengelolaan bidang garapan pendidikan di sekolah, meliputi pengelolaan pengajaran, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, serta hubungan sekolah masyarakat. Nah, yang kedua adalah tugas sebagai supervisi, yaitu tugas kepala sekolah yang berkaitan dengan pembinaan guru untuk perbaikan pengajaran. Kemudian selanjutnya adalah
peran dari seorang manajer satuan pendidikan. Yang pertama adalah sebagai edukator. Nah, kepala sekolah berperan dalam pembentukan karakter yang didasari nilai-nilai pendidik seperti kemampuan mengajar atau membimbing siswa, kemampuan membimbing guru, atau kemampuan mengembangkan guru. Nah, yang kedua adalah peran sebagai manajer. Kepala sekolah berperan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan institusi secara efektif dan efisien seperti kemampuan menyusun program, kemampuan menggerakkan guru, kemampuan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga adalah peran sebagai administrator. Kepala sekolah berperan dalam mengatur tata laksana sistem administrasi di sekolah sehingga efektif dan efisien. Dan selanjutnya adalah yang keempat, sebagai supervisor. Seperti yang tadi saya katakan, kepala sekolah berperan dalam upaya membantu pengembangan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan lainnya. Nah, yang kelima adalah peran sebagai leader. Kepala sekolah berperan dalam mempengaruhi orang-orang untuk bekerja sama dalam mencapai visi dan tujuan bersama. Nah, yang keenam adalah peran sebagai inovator. Kepala sekolah adalah pribadi yang dinamis dan kreatif yang tidak terjebak dalam rutinitas. Jadi, kepala sekolah itu memiliki inovasi tersendiri dalam melakukan pekerjaannya. Yang ketujuh adalah peran sebagai motivator. Selain sebagai inovator, kepala sekolah berperan sebagai seorang motivator dalam sebuah pendidikan. Karena dia yang berfungsi sebagai yang memberi dorongan kepada komponen-komponen dalam sekolah seperti tenaga pendidik, kependidikan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah sebagai entrepreneur. Kepala sekolah berperan untuk melihat adanya peluang dan memanfaatkan peluang untuk kepentingan sekolah. Saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yakni manajemen informasi pendidikan. Manajemen sistem informasi pendidikan adalah suatu kumpulan dari komponen yang saling berkaitan, yang diatur, dikelola, atau dikoordinasikan untuk mengubah data menjadi informasi guna mencapai tujuan pendidikan. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen pembentuk sistem yang mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya, yang bertujuan menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Kemudian, fungsi-fungsi dalam sistem informasi. Fungsi utama informasi menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Informasi yang disampaikan pemakai mungkin merupakan hasil data yang dimasukkan ke dalam dan pengolahan suatu model keputusan. Akan tetapi, dalam kebanyakan pengambilan keputusan yang kompleks, informasi hanya menambah kemungkinan kepastian atau mengurangi bermacam-macam pilihan. Selain itu, fungsi informasi adalah memberikan suatu dasar kemungkinan untuk menggapai suatu seleksi kepada pengambil keputusan. Fungsi informasi tidak mengarahkan pengambilan keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, tetapi mengurangi keanekaragaman dan ketidakpastian untuk menyebabkan diambilnya suatu keputusan yang baik. Beberapa tahap yang dilalui dalam sistem informasi adalah: yang pertama, tahap masukan; yang kedua, tahap pemrosesan atau pengolahan; dan yang ketiga, tahap keluaran. Terkait dengan tahap-tahap ini adalah fungsi-fungsi pengumpulan pemrosesan data, penyediaan informasi, manajemen data, dan pengendalian data. Fungsi-fungsi ini sering disebut sebagai siklus pemrosesan data yang mentransformasi data dari berbagai sumber menjadi informasi yang dibutuhkan oleh internal maupun eksternal organisasi. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen manusia versus komputer. Jadi, digunakannya komputer dalam sebuah sistem informasi menutupi kekurangan-kekurangan manusia dalam melakukan pengolahan data menjadi informasi. Pemakaian komputer memiliki beberapa keunggulan seperti berikut. Yang pertama adalah proses pengolahan yang cepat, mengingat informasi merupakan landasan bagi suatu pengambilan keputusan, maka datangnya tidak boleh terlambat. Jika sebuah informasi terlambat diterima,
sudah barang tentunya manfaatnya akan lebih rendah dibandingkan dengan informasi tersebut datang tepat waktu. Yang kedua adalah tingkat akurasi informasi yang dihasilkan cukup tinggi. Akurat berarti bahwa informasi yang dihasilkan tepat sesuai dengan tujuan pengolahan data. Sebuah informasi harus akurat, mengingat proses jalannya informasi dari sumber informasi sampai ke penerima banyak terdapat noise atau gangguan-gangguan yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut. Dan yang ketiga adalah efisiensi sumber daya manusia. Coba hitung berapa personel yang perusahaan butuhkan jika sistem informasi pada perusahaan Anda masih tradisional. Jika sebut saja pada sistem pembuatan laporan keuangan ada petugas jurnal, internal audit, petugas ledger, petugas adjustment, sampai pada petugas membuat rugi laba atau neraca. Di dalam sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer, personil tersebut bisa diefisienkan dan didayagunakan untuk petugas-petugas untuk yang lain yang tentunya lebih perlu, karena mulai dari proses input jurnal transaksi, posting data sampai pembuatan rugi laba neraca sudah dikerjakan oleh komputer dan hanya memerlukan seorang operator saja untuk menjalankannya. Yang keempat adalah kemudahan berinteraksi dengan penggunanya. Sistem komputer interaktif menunjuk pada kemudahan dalam menjalankan aplikasi-aplikasi yang berbasis komputer. Komputer dirancang sedemikian rupa baik dari perangkat keras maupun lunaknya untuk membuat manusia betah mengoperasikannya. Ada dua sebab utama kekurangan dari pengolah data komputer, yaitu yang pertama adalah sistem analisis dan programmer tidak atau kurang memiliki pemahaman tentang proses manajemen organisasi, sehingga akhirnya tidak mampu menjalin sistem informasi yang diperlukan organisasi. Yang kedua adalah ketidakmampuan untuk memahami cara berpikir manusia dalam memproses data, dengan akibat bahwa hasil program komputer tidak memproses data sebagaimana yang dikehendaki oleh manajer, sehingga tidak mampu berkomunikasi efektif dengan manajer. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu Sistem Informasi Manajemen Publik. Nah, Sistem Informasi Manajemen Publik adalah sistem yang didesain untuk kebutuhan manajemen dalam upaya mendukung fungsi-fungsi dan aktivitas manajemen pada suatu organisasi publik. Jenis data dan fungsi-fungsi operasi disesuaikan dengan kebutuhan manajemen. Adapun kendala dan keunggulan dalam Sistem Informasi Manajemen Publik. Yang pertama kendalanya yaitu penggunaan sistem informasi manajemen publik memerlukan biaya yang sangat besar. Dan yang kedua, sumber daya manusia pegawai yang kurang mahir dalam penggunaan komputer. Dan yang ketiga, sumber daya manusia publik memerlukan waktu penguji dan pengembangan yang berlarut-larut. Dan yang keempat yaitu belum mapannya strategi serta tidak memadai anggaran yang dialokasikan. Adapun keunggulan dari sistem informasi manajemen publik dalam organisasi publik, yang pertama yaitu memudahkan dalam mengambil keputusan. Yang kedua yaitu di sektor publik. Sumber informasi manajemen publik tidak hanya digunakan untuk memantau lingkungan, tetapi sebagai aktor eksternal yang berarti untuk menginteraksikan dan bahan memonitor fokus organisasi. Akuntabilitas yang meningkatkan di sektor publik menyediakan akses langsung bagi aktor resmi di luar organisasi. Ya, itulah penyampaian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.